sekarang kita akan umumkan siapa pemenang dari semua kuis yang telah diberikan oleh Bapak Sumarjono, dalam hal ini Bapak NKS. Untuk pemenang yang pertama, atau mungkin sebelum disebutkan, Bapak bisa menjelaskan dulu apa atau ada kesan-pesan terkait pemenang ini, Pak? Ya, ini ternyata yang melihat juga cukup banyak ya. Jawabannya juga benar-benar semua gitu ya. Tapi saya harus memilih dan harus memilih. Nah, ini yang saya nanti mohon maaf apabila yang sudah menjawab tapi kok nggak menang. Itu karena memang kalau ada lebih dari satu, kita akan undi untuk setiap pertanyaan. Ya, untuk jawaban pertama yang beruntung ini nanti bisa dilihat di layar di bawah ini. Untuk kuis pertama dimenangkan oleh di bawah ini. Selamat. Selamat dong. Ini berarti menang nih. Berarti buku pertama sudah keluar ya, Pak ya? Ya, masih ada 5. Ada 5. Untuk pemenang kuis kedua, Pak. Ya, untuk pemenang kuis kedua ya. Ini kita serahkan kepada yang ada di bawah ini. Dua buku sudah keluar. Yang bikin penasaran adalah cerita tentang dunia percintaannya dong, Pak. Gimana nih, kan kita penasaran ya, gimana sih dunia percintaan seorang Direnspranya BPJS Ketenagakerjaan. Makasih Mbak Tika. Jadi tadi ya, anak ITB itu kalau baru masuk itu memang agak sombong. Seperti tadi kalau misalnya dia ditanya itu pasti siapa saya. Jadi selalu mengatakan saya anak ITB. Itu tahun pertama. Itu tahun pertama. Ya. Nah, tahun kedua biasanya udah mulai itu melirik-lirik. Dulu kan di Pati Ukur ada Unpad kan. Itu biasanya udah melirik-lirik ke sana. Siapa dia? Kalau tadi kan tahun pertama siapa saya. Nah, sekarang udah siapa dia. Akhirnya nggak dapat. Tahun ketiga, keempat nggak dapat juga. Akhirnya ya itu siapa saja lah gitu. Siapa saja. Ini menarik nih. Siapa saya menjadi siapa saja? Siapakah dia menjadi siapa saja? Penasaran kan ya. Terus nah, kalau saya sendiri sebenarnya adalah yang menarik hati itu ada. Kemudian di semester 5 kira-kira terjadi. Saya tapi tetap mulut itu susah untuk bisa mengatakan itu. Karena ada keyakinan yang penting itu kan tindakan. Tapi ternyata itu tidak bagus. Apalagi sebenarnya juga ada kekhawatiran. Jangan-jangan ditolak gitu. Jangan ditolak. Nggak pede gitu ya, Pak ya? Ya, nggak pede. Nanti bagaimana kalau ditolak? Katanya sakit kan? Iya. Terus, Pak? Nah, di sini justru saya pendekatan, kemudian mengajak belajar bersama, saya hantar ke kosnya dan lain sebagainya gitu. Nah, ini berharap dia tahu dong simbol-simbol tanpa kata-kata itu. Modus-modusnya gitu. Nah, ternyata modus itu terbongkar. Pak. Terbongkar sehingga akhirnya dia menjauh lah gitu. Jadi awalnya ini menarik nih, kita review sedikit. Jadi Bapak mendekati seorang perempuan di semester 5, sudah dekat dengan segala trik Bapak, ternyata ketahuan akhirnya menjauh. Iya, betul. Jadi ini malah menjauh. Jadi belum mengatakan sudah ditolak. Gitu. Jadi, wah ini sakitnya dalam banget, Pak. Ternyata saya sakit. Nah, tapi seperti mungkin saya didikan dari orang tua itu bahwa kita tidak boleh menyerah oleh keadaan. Keadaan itu berarti ada kan ya. Keadaan itu berarti kita ada. Jadi kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Orang lain yang
tidak berada, itu justru malah mereka masih survive. Jadi kita harus perjuangkan, apalagi namanya ini love, ya, itu kan. Betul. Jadi harus kita perjuangkan. Nah, disitulah kemudian muncul sebuah doa. Nah, doa. Karena cinta yang kalau dulu kan ada cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ya, di zaman Bapak slogan itu berlaku nggak Pak? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu biasanya ada di truk-truk. Jadi di belakang truk itu kita bisa lihat itu. Artinya ya ada seperti itu. Tapi saya kan tidak ingin ke dukun dan lain sebagainya. Nah, saya berdoa. Nah, ini yang doanya yang mungkin doa orang teraniaya ya. Doa itu orang teraniaya. Oke. Ya. Doanya ini begini. Jadi saya sampaikan, ya Tuhan, turunkanlah seleranya agar aku masuk kriterianya. Nah, gitu. Jadi selera orang yang dituruni. Ini lucu nih. Kan, jadi karena nggak mungkin. Karena nggak mungkin kalau saya berdoanya kemudian ya Allah cakepkanlah saya segera, itu susah itu dikabulkan. Jadi saya harus tahu diri. Karena saya belajar matematika, kita harus juga logika harus digunakan. Jadi kriterianya saja yang minta untuk diturunkan. Dan doa dari orang yang teraniaya ternyata makbul. Dan terkabul, Pak. Nah, terus gimana kelanjutannya, Pak? Nah, ujungnya yang ditunggu nih. Ya, ujungnya gimana nih? Ini kelanjutannya seperti apa nih? Endingnya, Pak. Ya, jadi kisahnya memang tidak kemudian instan. Saya nggak tahu apa alasannya. Apakah karena dia juga anak ITB gitu ya. Tahun pertama siapa saya, tahun kedua siapa dia, dan seterusnya tadi. Siapa aja? Terus siapa aja? Siapa aja? Nah, mungkin saya masuk di siapa saja itu. Siapa aja? Iya. Dan akhirnya yang Bapak taksir itu menerima, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi kita ada namanya masa semai atau kalau di matematik himpunan matematika ITB. Itu yang mungkin menyatukan kita lah, karena kita sudah menjadi swasta. Kalau di sana namanya swasta itu yang biasa untuk ngospek. Iya. Jadi di situ kita terus ke Bandung, acara puncaknya itu ada di Bandung Selatan, di Kawah Putih. Nah, di situ mulai itu. Tapi memang udah mendekati ke tahun-tahun terakhir lah di ITB. Seperti itu. Ya, ini menarik nih Mbak Tika, karena di halaman 133 yang Bapak sampaikan emang jelas Bandung Selatan yang menyatukan perasaan. Ternyata itu terjawab di Kawah Putih ya Pak ya? Iya. Oke, luar biasa sekali nih. Next, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya Mbak Tika. Bandung Selatan sudah bermuara, kita lanjut di zamannya Bapak S2. Nah, ini menarik nih. Nah, tuh. Cuman kok ini saya nggak nemu ceritanya di buku ya Pak, padahal itu yang saya tunggu-tunggu sih Pak. Mungkin ada buku edisi kedua ya Pak, tentang beasiswa selama di Amerika. Kayaknya itu menarik banget Pak sebenarnya. Tapi mungkin sekarang bisa diceritain dulu lah Pak ke kita pengalamannya. Ya, itu sebenarnya sudah saya sampaikan juga kepada penulis. Saya ceritakan, tapi penulis ini cukup profesional. Biasanya dia akan bukan hanya nanya ke saya, tetapi konfirmasi ke sekeliling lah gitu ya. Nah, kalau misalnya saya berarti ada survei juga, misalnya ke Bandung, ke Jogja, ke Kulon Progo dan lain sebagainya. Nah, penulis ini tidak memungkinkan untuk survei ke Oregon State, mau ketemu siapa dan sebagainya. Iya. Kejauhan surveinya. Kejauhan ya. Nah, memang yang harus menulis saya, teman, permasalahan.
permasalahannya memang ya pada saat untuk buku pertama memang saya juga belum banyak tahu bagaimana cara menulis. Ya. Mungkin ini PR saya untuk yang buku kedua saya untuk menulis tentang Corvallis. Ya. Yes. Corvallis anak saya sebenarnya pada saat mau S2, anak pertama itu lahir. Jadi tahun 95, saya menikah dengan yang tadi, yang saya doakan tadi. Oke, akhirnya endingnya itu sampai menikah, Pak? Iya, alhamdulillah menikah. Alhamdulillah menikah. Ya. Terkabul. Kalau ditanya sekarang kayaknya tidak menyesal kayaknya. Iya. Siap. Tapi nanti disurvei sendiri lah, jangan langsung tanya ke saya. Tapi pastikan si ibu jangan di samping Bapak, takutnya nanti pujian. Enggak. Iya. Karena di artikel ending terakhir itu saya tahu jawaban Bapak kenapa pilih istri, karena ibu di sebelah Bapak. Oke, next Pak. Jadi pada tahun 95 saya menikah. Kemudian 94 27 Mei di buku itu. Kemudian di Agustus 1995 anak pertama lahir. Saya akan ke kota Corvallis. Makanya anak saya itu mau saya kasih nama Corvallisa. Tapi akhirnya core-nya hilang, jadi Valisa. Oke. Valisa anak pertama ya Pak ya? Anak pertama. Oke. Begitu lahir, saya masih menunggui ada di Cirebon, di rumah mertua. Tapi saya sudah mendapatkan sekolah di Oregon State University. Oke. Nah, kira-kira 2 minggu setelah kelahirannya, saya harus berangkat ke Oregon State University. Nah, menariknya adalah ini adalah kali pertama saya naik pesawat terbang. Oke. Wow. Ya. Langsung jauh ya Pak ya? Iya, langsung jauh ya. Iya. Langsung jauh sekali. Ya. Nah, saya nggak tahu namanya baggage claim dan lain sebagainya, karena saya belum membayangkan juga naik pesawat seperti apa. Jadi ini adalah pertama kali saya naik pesawat langsung lebih dari 20 jam, 20 jam jauhnya. Dan saya sampai di sana itu sekitar pukul 2 dini hari pagi. Hampir 1 hari ya Pak ya? Ya. Dan kira-kira bedanya dengan di sini itu 12 jam. 12 Jadi, jam ya. Kalau di sini jam 2 siang ya, tapi di sananya jam 2 pagi. 2 pagi. Nah, saya punya host family. Jadi, tapi sebelum itu saya harus menginap dulu di hotel yang tidak terlalu mahal di sana. Saya sudah booking dari ini. Kemudian saya dijemput oleh host family. Jadi ada orang baik yang namanya keluarga Ted, Rita dan Ted Powell. Sampai sekarang saya masih berkomunikasi dengan beliau. Pernah menginap di rumah sini juga, Depok ini. Itu orang Indonesia yang di sana atau orang Amerika asli Pak? Orang Amerika asli, yang mungkin ini ada petuah juga. Jadi kalau kita mungkin tadi yang saya mau sampaikan sebenarnya dari orang tua bahwa kalau kita menanam pakai bahasa Indonesia saja ya. Iya, pakai bahasa Indonesia aja Pak, biar Petra nggak roaming. Kalau kita menanam padi, kemungkinan akan tumbuh rumput teki itu akan ada. Tetapi kalau kita menanam rumput teki, maka jangan harap kemudian akan tumbuh padi. Jadi sebenarnya kalau kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, insya Allah dimanapun Anda itu ada orang yang menolong. Ada ini. Walaupun kadang-kadang kebaikan kita itu dibalas dengan
keburukan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita menanamkan keburukan, jangan harap akan muncul kebaikan. Ya. Nah, menariknya adalah keluarga ini sangat sayang juga sama saya. Anaknya dua, perempuan semua. Yang satu sekarang ada di Bali, Bali. Dia mungkin bekerja di Bali, tidak pulang juga karena corona mungkin. Iya, karena corona. Oke. Nah, saya tinggal di sana 3 hari. 3 hari. Free, free, diberi makan, semua, kemudian ke kampus dianterin untuk daftar ulang, buka akun di bank dan lain sebagainya. Nah, inilah yang luar biasa, mereka punya volunteer untuk membantu foreigner yang datang tanpa tahu harus melakukan apa. Jadi ini cerita yang memang mungkin tidak ada di buku, itu di tahun pertama, dan saya jet lag itu mungkin cukup lama, bisa 2 mingguan, 2 minggu. Jadi saya hanya tidur terus di host family itu, tapi kalau malam di sana saya justru tidak bisa tidur gitu. Kira-kira itu awalannya. Ya, jadi ini berarti ini cerita yang eksklusif ya Pak ya? Belum pernah dipublish kemanapun, belum dia ada di buku, mungkin itu next buku mungkin bisa ini dimasukkan. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi seorang bapak yang dari desa, katakanlah kuliah di di ITB akhirnya langsung ke S2 Oregon State. Luar biasa Pak, luar biasa. Jurusan matematika juga Pak? Atau apa Pak? Ya, jurusan matematika. Tapi perjuangan belum berhenti. Belum berhenti. Oke, menarik nih, menarik sekali. Karena bahasa Inggris saya bahasa Inggris mungkin kalau di Singapura ada namanya Singlish ya, Singapore English. Kalau saya Jonglish, Jawa English. Jadi Jawa-nya ini yang lebih keras. Jadi saya punya problem di bahasa Inggris, sehingga saya harus mengambil 2 semester untuk kemudian bisa melanjutkan sambil mengambil mata kuliah yang lain, saya diharuskan untuk memperbaiki bahasa Inggris. Jadi mungkin itu kuliah jalan, kursus bahasa Inggris jalan, gitu Pak? Ya, kursusnya atau sebenarnya itu kuliah juga, di Oregon State. Di sana ada jurusan itu juga. Jadi saya harus, tapi berarti ada tambahan ongkos untuk itu. Iya. Oke. Tapi ini beasiswa. Saya masuk ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu, dan Kementerian Keuangan yang kemudian mengirim saya untuk kuliah di Oregon State University. Berapa lama dulu Pak di sana Pak? Ya, saya kuliah dari 95 sampai 97. Nah, hanya saya harus ke Montreal di Kanada untuk on the job training. Dulu namanya ada Sobesco Ernst & Young. Saya di sana, yang itu juga mungkin ada cerita tersendiri juga setelah lulus, kemudian ke sana. Dan cerita tentang misalnya setiap weekend saya juga jalan ke mengajak istri bahkan ke luar kota dan lain sebagainya.
Tapi untuk itu saya harus kerja keras. Jadi saya loper koran. Ya. Loper koran. Kalau jadi, pagi loper ya. Jadi Bapak pernah menjadi seorang loper koran, Pak? Oh ya, loper koran. Iya. Kita jangan malu karena memang di sana juga ada profesi tertentu yang tidak kalah bayarannya lah, karena itu biasanya per jam, ya per jamnya juga lumayan. Nah yang lain saya juga bekerja di restoran kampus. Oke. Nah, jadi apa Pak? Di kantinnya di sana. Ya. Jadi apa Bapak di sana? Tergantung dari ini. Jadi kita, tapi saya lebih banyak misalnya nyuci piring. Jadi nyuci piringnya jangan dibayangkan kita ini enggak, tapi semua pakai mesin ya. Oke. Ya. Ini menarik sekali di Amerika. Mbak Tika ini menarik sekali. Di Amerika ini, bro. Di Amerika, seorang di Renstra BP Jam Sostek pernah jual loper koran, pernah cuci piring, pernah merintis karir seperti itu. Ini menarik sekali, Pak. Nah, untuk loper koran ini juga seru karena kita ada komunitas orang Indonesia di sana yang kemudian memberi jalan untuk itu. Jadi kita di training terlebih dahulu, di training, kemudian pada saat training itu mungkin bukan hanya saya saja yang orang desa yang kemudian mabok kendaraan itu. Bayangkan itu pagi-pagi mulai setengah 4. Ya, mulai setengah 4 sampai dengan mungkin setengah 7 atau jam 7 di kendaraan, di mana kita harus cepat kemudian melemparkan koran itu atau menaruhnya di tempat tertentu. Kalau tipsnya itu besar, kita taruh di tempat sesuai keinginan dari tuan rumahnya. Tetapi kalau enggak, biasanya kita lempar di garasinya dan lain sebagainya. Nah itu pagi dan tidak ada masalah pada saat summer, tetapi begitu masuk winter itu tangan sudah kaku terlebih dahulu. Jadi luar biasa ini. Ini menarik sekali. Kira-kira itu. Iya. Banyak hal yang menarik ternyata di zamannya Bapak kuliah S2 ya Mbak Tika. Kayaknya ini menarik, kita akan tunggu buku yang spesial lebih detail lagi terkait edisi berikutnya. Edisi selanjutnya, Pak. Ini menarik sekali nih. Oke, kita selanjutnya akan berlanjut ini ke dunia kerja Bapak. Sebelumnya Vetra akan bacakan sedikit kantor Bapak atau mungkin riwayat pekerjaan atau karir Bapak. Bapak pertama kerja di Kementerian Keuangan, terus yang kedua Otoritas Jasa Keuangan, dan di BPJS/TK. Nah, di Kementerian Keuangan ada hal menarik apa yang Bapak ingin bagi ke kami, Pak? Ya, di Kementerian Keuangan tentunya ini yang juga menggembleng saya, memberi banyak pelajaran, bahkan menguliahkan saya sampai ke luar negeri, karena memang waktu itu ada undang-undang asuransi yang baru dan juga dana pensiun, dan membutuhkan ada lulusan matematika untuk belajar aktuaria di luar. Nah, kami direkrut ke kampus, jadi rombongan saya cukup banyak, tetapi memang banyak setelah selesai masa 2N+1, karena di Kementerian Keuangan itu ASN pada zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, itu mungkin penghasilannya tidak terlalu tinggi, tapi tetap cukup lah menurut saya. Nah, tidak banyak kemudian yang juga bertahan, jadi ada yang keluar, tetapi saya memilih memang berkarir di Kementerian Keuangan sampai suatu saat kemudian unitnya itu melebur atau menjadi satu di OJK bersama-sama dengan unit dari BI. Jadi kalau di Kementerian Keuangan tentunya banyak
contoh, banyak hal yang saya mendapat banyak pelajaran, ya, banyak pelajaran. Bagaimana kita bisa terus menjaga komunikasi, kemudian bernegosiasi, dalam arti misalnya ada regulasi dan lain sebagainya, supaya ini bisa implementasinya tidak masalah dan lain sebagainya. Tentu harus ada titik temu lah. Nah, di situ kita belajar juga bagaimana menghadapi berbagai stakeholder yang tuntutannya bermacam-macam. Mungkin itu. Oke. Di Kementerian Keuangan berapa tahun, Pak, di sana, Pak? Kalau di total gitu, Pak? Saya mungkin dari 93 sampai 2013. 2013. Ya. Jadi sekitar 20 tahun ya. 20 tahun berkarir di Kementerian Keuangan ya, Pak ya? Ya, ya. Oke, next kita. Ya. Oke. Ini saya baca di buku, di situ Bapak sudah bercerita tentang inovasi nih, Pak. Di buku Bapak bilang kalau inovasi itu akan membuat kita berbeda dengan orang lain. Karena apa? Karena kunci orang sukses itu adalah orang yang mampu memiliki cara berpikir yang melampaui cara berpikir orang lain. Nah, itu tuh langsung mengena banget gitu untuk saya, Pak. Itu di buku halaman berapa, Mbak Tika? Coba. Halamannya berapa ya? Halaman berapa? Saya lupa, saya nggak catat halamannya. Berarti nanti yang nonton harus lihat detail ya, atau mungkin penasaran seperti itu. Ada di situ. Ada Bapak bilang seperti itu. Nah, yang inovasi itu apakah memang sudah ada dari era Bapak di zaman di Kementerian Keuangan yang selanjutnya Bapak kembangkan kembali untuk di BPJS Ketenagakerjaan, atau memang ini suatu hal yang baru yang menurut Bapak memang bisa merubah sebuah instansi menjadi lebih baik dan diterapkan di Insanova kita nih, Pak? Itu yang pengen saya tahu, Pak. Ya, makasih Mbak Tika. Sejatinya memang ada beberapa hal yang tadi belum saya sampaikan ya. Nah, bagaimana kita bisa berkompetisi dengan rekan yang lain di Kementerian Keuangan sekalipun atau di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, kita harus menjadi orang yang berbeda, berbeda dengan yang lain. Nah, kalau kita kemudian sama saja, ya, sama dengan orang yang lain, maka pimpinan kita, lingkungan kita tidak akan mengenal kita mungkin, karena kita sama saja dengan yang lain. Tetapi kalau kita punya nilai yang lebih, ya, kita berbeda. Saya mengatakan berbeda itu untuk konotasi yang bagus harusnya. Ya. Kalau kita berbeda dengan yang lain, cara berpikirnya juga berbeda, maka orang itu akan langsung mengenal. Jadi contoh misalnya Mbak Tika, Mas Petra, saya kenal dari sekian ribu insan BP Samsastek. Kenapa? Karena kalian berbeda dengan yang lain. Ya, biasanya kalau dulu saya juga mengajar, ya. Kalau saya dulu mengajar itu berbeda itu ada yang macam-macam memang. Ada yang anaknya cantik banget, ada yang pinter banget. Ada yang seperti itu. Nah, kita ingin yang berbeda tadi adalah di sisi positifnya yang melampaui. Jadi kalau misalnya atasan itu menginginkan diselesaikan tugas itu, saya minta kamu selesaikan dalam 3 hari ya, harus selesai. Tidak kemudian kita tunggu sampai 3 hari baru kita serahkan, tidak. Tapi kita melakukan dengan best effort kita selesaikan, bahkan melampaui ekspektasi dari atasan kita atau stakeholder kita. Nah, itu yang kemudian membuat kita berbeda dengan yang lain. Nah, sekembali saya dari sekolah, di Kementerian Keuangan juga pada saat itu kalau tidak salah tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Nah, akhirnya saya meminta izin untuk boleh nggak saya menjadi Widya Iswara.
Jadi di Kementerian Keuangan itu ada untuk yang diklat dan lain sebagainya itu. Nah, hampir saja saya di-approve, tapi kemudian ada yang mengatakan, oh ini kita didik kan untuk bisa memperkuat untuk di bidang aktuaria. Nah, kemudian saya dipertahankan di situ. Tapi saya meminta, boleh nggak saya meminta beberapa, ini agak nakal ya, anak buah yang agak nakal. Tapi ini untuk kebaikan. Saya akan bertahan di sini, tapi izinkan saya mungkin dengan beberapa rekan kemudian membuat LAN, Local Area Network. Dulu namanya itu ya. LAN ya. Masih zaman. Iya. Orang dulu terheran-heran pada saat kita bisa ngeprint di satu printer, tidak nempel di ini kita, tetapi bisa itu untuk bareng-bareng gitu ya. Oh, untuk jadi sharing kayak sharing komputer ke mesin gitu. Nah, itu dulu masih sangat sangat baru lah. Sangat baru ya. Mungkin jadi, orang jarang tahu ya Pak ya. Ya, memulai itu orang jarang tahu. Jadi saya kumpulkan beberapa rekan yang tahu tentang IT. Jadi saya mengenal misalnya kabel RJ45, nanti teman-teman OT pasti tahu itu RJ45 dan lain sebagainya gitu. Yang kita bisa terhubung satu dengan yang lain. Kalau dengan kabel, dulu belum ada WiFi ya, atau Bluetooth belum ada. Nah, ini hal-hal yang baru yang saya kenalkan. Kemudian orang, oh ini ada potensi, oh ini memang ide-idenya baik. Ayo kita kembangkan lebih luas lagi dan lain sebagainya. Mungkin itu jawabannya, Mbak Tika. Jadi bisa dikatakan Bapak ini, Bapak Soemardjono, emang di zamannya awal kerja itu penerapan inovasi itu sudah selalu dikembangkan ya Pak ya? Ya, memang harus demikian terus. Jadi untuk kita bisa terutama saya selalu mengatakan menang dengan rekan-rekan yang lain, kita harus punya cara baru, ya. Cara kita yang biasa mungkin kecepatannya juga terbatas, maka kalau dengan seperti itu terus kita tidak akan bisa mencapai secara optimal. Nah, cara baru itu bagaimana mencarinya. Nah, kita bisa meniru orang lain dengan memodifikasi tertentu, dengan banyak membaca, ya, banyak mengikuti seminar dan lain sebagainya untuk membuka wawasan. Luar biasa sekali. Apakah termasuk ini juga Pak? Saya baca juga bahwa di era Bapak di Kementerian Keuangan, Bapak sudah menerapkan sistem kepemimpinan yang bottom up. Di era itu kan tahun sekitar masih 90-an atau 2000-an, kayaknya di era itu model-model kepemimpinan itu masih yang pemimpin adalah ya orang teratas yang bisa kasih instruksi gitu Pak ya, tanpa mendengarkan yang bawahan. Apakah itu juga suatu gebrakan juga dari Bapak? Seorang Bapak Soemardjono gitu. Ini sebenarnya kalau kita belajar manajemen dan lain sebagainya, kita ingin menggunakan resources kita, SDM kita secara baik. Kalau itu hanya dari dari top down, dari top down, mungkin kita juga terbatas ide-ide kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau bawahan itu kan banyak, ada yang kreatif, ada yang dan lain sebagainya, inovatif dan lain sebagainya. Nah, kenapa nggak ini kemudian kita pergunakan itu? Jadi memang saya loyal kepada atasan, dalam arti begini juga, kepada atasan loyal tidak berarti kemudian apapun kita lakukan, tetapi justru kita ingin juga mengingatkan pada saat ada kesalahan dan lain sebagainya. Jadi kita harus berani mengatakan itu. Kalau ada kesalahan kepada atasan harus kita sampaikan. Nah, dan kepada bawahan juga demikian. Kepada bawahan kita harus juga ingat bahwa harus seperti itu juga.
Dan bawahan itu juga penting. Ini yang selalu saya ingat, bahwa bawahan itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita pakai atasan saja tanpa bawahan, ya kita malu lah ya. Iya, betul Pak, betul. Iya, betul. Logika yang sederhana tapi sangat bermanfaat sekali ya. Jadi benar-benar. Tapi tahu nggak Pak, Mas Petra, kenapa kalau pakai atasan tanpa bawahan itu malu? Kenapa Pak? Ya. Coba berdiri. Ya, berdiri. Ya, berdiri. Berdiri, Pak. Iya. Aduh. Jadi kejebak nih saya nih. Oke, ini menarik sekali, Pak. Ini menarik sekali apa yang Bapak pakai bawahan kan? Pakai bawahan, Pak. Pakai bawahan. Saya pakai celana. Ya. Ini menarik sekali yang Bapak sampaikan. Tadi bicara masalah karir Bapak diawali di Kementerian Keuangan. Setelah itu Bapak juga meniti karir di Jasa Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pak. Nah, pengalaman Bapak di OJK boleh di-share di sini nggak, Pak? Ya, saya di OJK dari saat OJK berdiri 2013 awal ya. Januari. Nah, tentunya di sana ada perbauran antara budaya di Kementerian Keuangan, karena itu dari Kementerian Keuangan sebagian, dan sebagian lagi dari Bank Indonesia. Ya. Tentu budayanya berbeda, budaya kerja dan lain sebagainya. Nah, saya kebetulan untuk di industri keuangan non-bank diminta untuk menjadi semacam yang mengurusi untuk nilai budaya OJK supaya kita bisa menyatukan antara budaya Kementerian Keuangan dengan budaya BI yang tadinya seperti itu, dan kita memiliki budaya OJK. Nah, ini menariknya adalah dengan cara-cara yang bukan kemudian dipaksakan, tetapi cara-cara fun. Jadi fun ini adalah dengan happy lah. Contoh misalnya gini, mengenalkan nilai budaya iman misalnya. Nah, itu dengan cara local wisdom. Ya. Dulu saya sampaikan dengan budaya, karena atasan saya dulu orang Betawi, saya menggunakan jargon-jargon Betawi. Dan ini menarik karena kemudian semua melihat, apa ini kok semua ininya kita misalnya kita harus on time dalam kalau kita mau rapat. Supaya orang tetap ingat on time, itu saya kasih simbol. Di situ adalah simbolnya ondel-ondel. Kenapa ondel-ondel? Ondel-ondel itu singkatan on time no delay. On time no delay. Nah, ini kita akan pakai juga nih. Mungkin Petra atau Mbak Tika juga bagus juga nih. Ondel-ondel. On time no delay. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan masuk ke sesi kuis lagi, Pak. Kita akan berikan pertanyaan untuk audiens kita atau untuk pendengar kita atau yang melihat video ini. Bapak bisa berikan 2 pertanyaan untuk sesi ini. Oke. Pertanyaan pertama. Seperti apa doa NKS ketika cintanya ditolak? Oke, 1. Yang kedua. Yang kedua, kemana sekolahnya S2 NKS? Jadi kuliahnya itu di mana? Oke, berarti yang pertama, apa doa NKS saat cintanya ditolak? Yang kedua, di manakah tempat kuliah NKS di saat S2? Lengkapnya S2. Pak ya? Oke. Nah, jadi buat kalian yang ingin mengisi jawaban atau menjawab pertanyaan dari Bapak Direnstra kita atau Bapak NKS, bisa tulis di kolom komentar. Jawaban yang paling bagus, yang paling lengkap, dan juga paling tepat nanti akan kita berikan 2 hadiah untuk sesi ini.